Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang lingkungan internal yang meliputi sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Lingkungan internal merupakan suatu kejadian yang terdapat di dalam suatu perusahaan yang mempengaruhi keadaan perusahaan. Salah satu proses dalam manajemen strategi adalah penilaian lingkungan organisasi melalui proses analisis lingkungan organisasi. Yang berdampak pada kehidupan organisasi ada dua, yaitu yang pertama, kekuatan internal. Adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memenuhi keuntungan strategi dalam mencapai visi dan misi. Dan yang kedua adalah kelemahan internal. Situasi dan faktor-faktor dalam organisasi yang bersifat negatif yang menghambat organisasi mencapai atau mampu melampaui pencapaian visi dan misi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan internal organisasi. Menjadi sistem sosial ekonomi yang kompleks dan dinamis, organisasi ini sulit untuk didefinisikan. Kesulitan definisi ini ditentukan baik oleh banyak perspektif dari mana organisasi dianalisis dan oleh evolusi analisis tergantung pada teoritis dan praktis kontribusi di bawah waktu telah mengabdikan cara baru untuk mendefinisikannya. Di sini kami akan menyajikan beberapa definisi untuk organisasi. Yang pertama, menurut G. Johnson pada tahun 1998, penemuan sosial yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama melalui upaya kelompok. Dan yang kedua, menurut Planciano 2003-2005 adalah instrumen untuk mencapai suatu tujuan masing-masing. Mereka memiliki kesamaan tujuan yang spesifik yang jelas, dan mereka struktur dirancang untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan. Dan yang ketiga itu menurut Freiberg pada tahun 1997, Apostanciu and Ionescu 2005. Majelis manusia yang informal dan hierarkis untuk memastikan kerjasama dengan koordinasi anggota mereka untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan. Dan selanjutnya menurut Erlesgut, Afut Niagu and Utrescu 2008, kolektivitas berorientasi pada pengejaran tujuan yang relatif spesifik dan dengan struktur sosial yang sangat formal. Dari definisi tersebut menyoroti beberapa fitur organisasi. Yang pertama, organisasi mencakup kelompok orang atau anggota organisasi, struktur dan misi. Dan yang kedua, organisasi melibatkan bentuk korelasi yang berbeda antara anggota organisasi dan tujuan organisasi, serta antara anggota organisasi dan struktur. Yang ketiga, organisasi selalu terspesialisasi, memiliki misi yang diwakili oleh tujuan yang secara eksplisit diesensikan oleh anggota
anggota organisasi dan diakui secara sosial. Yang keempat, organisasi memastikan koordinasi upaya para anggota organisasi untuk mencapai tujuan, bahwa secara individual akan sangat sulit untuk mencapai atau bahkan tidak mungkin. Yang kelima, organisasi tidak dapat eksis tanpa manajemen yang tepat untuk menentukan tujuan, memastikan struktur dan kondisi organisasi produser dan organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, serta koordinasi upaya anggota itu organisasi, pelatihan organisasi dan motivasi. Yang keenam, organisasi memiliki sebuah resmi struktur organisasi. Yang ketujuh, organisasi adalah tempat anggotanya adalah untuk menghabiskan sebagian besar hidupnya dan dapat membentuk karir. Yang kedelapan, organisasi melatih anggotanya sedemikian rupa sehingga mempengaruhi mereka menjadi organisasi. Pentingnya lingkungan internal dalam pengembangan organisasi. Mengenai komposisi sebuah lingkungan internal organisasi, ada beberapa sudut pandang dalam literatur. Masing-masing sudut pandang ini menekankan beberapa elemen tanpa mengecualikan. Kebanyakan karya mempertimbangkan budaya organisasi menjadi identik dengan lingkungan organisasi, lingkungan internal organisasi. Menurut pendapat kami, di samping budaya organisasi, lingkungan internal juga mencakup unsur-unsur ini dalam organisasi pemiliknya, manajer dan kepemimpinan, karyawan dan sumber daya material. Pemilik memiliki pengaruh signifikan terhadap yang lain komponen dari itu lingkungan hidup. Ini karena mereka adalah orang yang memutuskan secara langsung dan melalui perwakilan. Tanda khas dari identitas organisasi yang kuat adalah adanya budaya organisasi yang kuat. Budaya organisasi menentukan yang pertama strategi organisasi dan yang kedua sikap terhadap kelompok di luar organisasi. Yang ketiga kriteria utama untuk pemilihan, evaluasi dan promosi anggota organisasi. Yang keempat gaya kepemimpinan manajer dan lain-lain. Agar organisasi dapat mencapai dalam jangka panjang tingkat kinerja yang tinggi, budaya organisasi harus pada saat yang sama. Yang kelima, kuat, dicapai melalui manajer yang kuat yang memberikan sebuah nilai inti, sistem nilai yang konsisten dan terdefinisi dengan baik bersama dengan manajer kinerja, diterima oleh semua anggota. Itu anggota organisasi mengarah dalam jangka panjang ke perkembangan organisasi. Dan yang keenam, sejalan dengan strategi yang digunakan oleh organisasi. Dan yang ketujuh, adaptable. Ini fleksibel terhadap perusahaan di eksternal dan internal lingkungan hidup. Budaya organisasi yang berakar pada identitas organisasi tidak dapat dengan mudah diubah. Itulah sebabnya budaya organisasi yang kuat terhadap efisiensi organisasi dapat positif atau negatif. Dampaknya positif ketika budaya organisasi tersebar luas di antara anggota organisasi. Mereka menerimanya dan membantu mencapai tujuan organisasi. Dampak negatif terjadi ketika budaya organisasi memiliki pengaruh negatif terhadap tujuan organisasi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya. Jadi dalam lingkungan internal terdapat beberapa pembahasan, diantaranya yaitu sumber daya, lalu kapabilitas dan juga kompetensi inti. Yang pertama yaitu sumber daya, resource based view. Pandangan sumber daya yang dimiliki perusahaan jauh lebih penting daripada struktur industri dalam memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Pendekatan ini memandang organisasi sebagai sekumpulan aset dan kapabilitas
tidak ada dua perusahaan yang sama karena tiap-tiap perusahaan memiliki pengalaman, aset perusahaan, kapabilitas perusahaan akan menentukan efisiensi dan efektivitas setiap pekerjaan yang dilakukan perusahaan. Sumber daya dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori dasar, yaitu tangible dan intangible, yaitu sumber daya berwujud dan juga sumber daya tidak berwujud. Sumber daya berwujud seperti benda fisik yang dimiliki oleh organisasi seperti fasilitas, bahan baku, dan peralatan. Sementara sumber daya tidak berwujud adalah item seperti keterampilan, pengetahuan, persepsi, dan proses yang tidak dapat dicantumkan dalam laporan akuntansi manajerial reguler. Sumber daya tidak berwujud selalu dianggap menjadi peran penting dalam penciptaan nilai perusahaan. Adapun karakteristik sumber daya berharga, yang pertama yaitu sumber daya tersebut dapat menambah nilai perusahaan, di mana sumber daya tersebut dapat digunakan untuk memanfaatkan kondisi lingkungan yang dapat memberikan penghasilan untuk organisasi, atau juga dapat digunakan untuk menetralisasi faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan. Yang kedua yaitu langka, di mana idealnya tidak ada pesaing yang memiliki sumber daya yang sama. Semakin banyak perusahaan yang memiliki sumber daya yang sama, maka semakin kecil sumber daya atau kapabilitas tersebut menjadi sumber daya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu sumber daya tersebut sebaiknya sukar ditiru, di mana peniruan oleh pesaing dapat dilakukan dengan cara duplikasi maupun substitusi. Duplikasi terjadi ketika pesaing menciptakan sumber daya yang sama, dan substitusi terjadi ketika pesaing menggantikan beberapa barang atau sumber daya dengan sumber daya alternatif yang digunakan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan hasil yang sama. Lalu yang keempat yaitu sumber daya perusahaan tidak harus bernilai langka dan sukar ditiru, namun perusahaan juga harus mempunyai kemampuan dalam memanfaatkannya. Kapabilitas atau kemampuan adalah yang utama untuk keberhasilan suatu perusahaan, dan sebagai sumber daya proses organisasi mengkonversi menjadi nilai-nilai yang berkontribusi pada keunggulan kompetitif. Kapabilitas organisasi merupakan keahlian berupa kemampuan dan cara mengkombinasikan aset, manusia, dan proses yang bukan merupakan input yang spesifik sebagaimana aset terlihat maupun tidak terlihat, namun dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengubah input menjadi output. Kapabilitas perusahaan menjadi penting ketika dikombinasikan dengan cara yang unik untuk menciptakan kompetensi inti yang memiliki nilai strategis dan dapat menghasilkan keunggulan kompetitif. Lalu yang ketiga adalah kompetensi inti. Apa sih yang dimaksud dengan kompetensi inti? Kompetensi inti adalah tanda tangan organisasi khusus perusahaan yang mengarah pada dominasi pasar. Disebut tanda tangan karena mewakili cara spesifik perusahaan dalam melakukan bisnis dan muncul dari pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, sistem, teknologi, kapabilitas, dan sumber daya organisasi bersama dengan rantai nilai yang semuanya membedakan perusahaan dari saingannya. Lalu di sini menjelaskan juga tentang misi manajemen strategis, di mana
Misi manajemen strategis adalah untuk memberikan perusahaan keunggulan kompetitif melalui alokasi dan kemampuan sumber daya internal, yaitu untuk memastikan organisasi bersaing untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Bidang manajemen berfokus pada peran kompetensi dan sumber daya yang terakumulasi dalam suatu perusahaan, karena kompetensi inti suatu perusahaan tidak hanya menjadi ciri khas perusahaan tersebut yang membedakan, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Lalu di sini ada juga menjelaskan tentang kondisi yang mempengaruhi manajerial tentang sumber daya, kapabilitas, dan kemampuan inti. Yang pertama yaitu ketidakpastian. Ketidakpastian berhubungan dengan karakteristik lingkungan umum dan industri, tindakan para pesaing, dan juga preferensi pelanggan. Lalu yang kedua yaitu kompleksitas, di mana ini berhubungan dengan saling keterkaitannya yang membentuk lingkungan perusahaan dan persepsi terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu konflik intraorganisasi. Konflik intraorganisasi terjadi di antara pembuat keputusan manajerial dan dipengaruhi oleh keputusannya. Baik, saya lanjutkan pembahasannya. Mengelola kompetensi inti. Kegiatan, keterampilan, dan disiplin ilmu yang disebut kemampuan inti adalah blok bangunan kompetensi inti. Dalam arti tertentu, kompetensi inti tersebut haruslah kemampuan yang dapat dipertahankan organisasi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kompetensi inti adalah seperangkat pengetahuan yang membedakan suatu perusahaan dari para pesaingnya, di mana set pengetahuan tersebut di dalamnya terdapat pengetahuan dan keterampilan karyawan, sistem teknis, sistem manajerial, serta nilai dan norma perusahaan. Perusahaan 3M misalnya, mereka membangun kompetensi inti mereka pada kapabilitas dalam formulasi pelapisan permukaan dan proses pelapisan berkelanjutan serta pengetahuan teknis. Perusahaan COMP dalam bisnis komputer, mereka memiliki keterampilan dalam integrasi peripheral dan integrasi jaringan serta memiliki perangkat untuk edit video portable yang dibangun berdasarkan kompetensi teknologi yang ada. Upaya pengembangan kompetensi inti didasarkan pada kemampuan, sumber daya, pembelajaran organisasi, teknologi, dan tim kerja. Selain itu, konten dan bentuk kompetensi inti diciptakan melalui hubungan antara tujuan, struktur, dan budaya organisasi. Pertama-tama, perusahaan menentukan kemampuan kandidat, pengetahuan dan keterampilan yang valid dan berlaku dalam praktik. Kemampuan, keterampilan, dan yang lainnya ini harus dianalisis sebelum dianggap sebagai kompetensi inti dan lulus beberapa kualifikasi. Apakah itu menyelaraskan aliran keterampilan teknologi kritis? Apakah dapat diterjemahkan ke dalam nilai yang dapat dirasakan pelanggan? Apakah sulit ditiru? Apakah terdapat hambatan substansial untuk pesaing? Apakah dapat dibawa ke pasar baru? Selain itu, kompetensi inti dinamis dikembangkan oleh integrasi pembelajaran organisasi, sistematik pengetahuan, dan peningkatan berkelanjutan berdasarkan eksperimen dan pengembangan
Kuelin menjelaskan mengapa mengembangkan manajemen strategis. Yang pertama adalah meningkatkan fleksibilitas perusahaan. Fleksibilitas strategis berarti bahwa perusahaan menghadapi sejumlah besar opsi potensial untuk tindakan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk mencapai kecocokan yang lebih baik dengan lingkungan kompetitifnya. Kedua, mereka meningkatkan nilai tambah perusahaan. Dan terakhir, yang paling penting adalah kinerja perusahaan ditentukan oleh kompetensinya. Oleh karena itu, harus dijelaskan bagaimana kompetensi inti mencapai keberhasilan organisasi. Untuk mencapai kesuksesan, kompetensi inti tidak boleh usang atau tidak relevan. Sebaliknya, mereka harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk mengembangkan kebijakan, produk atau pasar yang unik dan efektif. Setiap perusahaan yang bertujuan mendapatkan keunggulan kompetitif harus mengembangkan ambiguitas kausal untuk menyelamatkan kompetensi inti mereka. Ambiguitas kausal antara para pesaing melindungi perusahaan karena para pesaing tidak dapat meniru kompetensi yang ada jika mereka tidak memahami hubungan antara sumber daya ini dengan keunggulan kompetitifnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Aristianingsih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti, di mana meningkatkan sumber daya dan juga kemampuan ataupun kapabilitas. Di dalam kompetensi inti ini didefinisikan sebagai bidang keahlian khusus yang merupakan hasil dari harmonisasi aliran teknologi dan aktivitas kerja yang kompleks. Mengapa demikian? Karena di dalam kompetensi inti ini melakukan pendekatan yang kuat dan juga dipromosikan secara luas untuk memfokuskan dan memobilisasi sumber daya organisasi. Sumber daya itu sendiri merupakan stok faktor yang tersedia yang dimiliki oleh perusahaan dan juga dikelola ataupun dikendalikan oleh perusahaan tersebut. Setiap perusahaan ini juga memiliki profil sumber daya dan kemampuan berwujud ataupun kemampuan yang tidak berwujud yang berbeda-beda. Maka nanti akan terjadi perbedaan profil antar perusahaan dalam memperhitungkan variasi dalam posisi kompetitif perusahaan dan juga dalam kinerjanya. Kompetensi inti ini juga merupakan kekuatan fundamental perusahaan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kekuatan fundamental perusahaan? Kekuatan fundamental perusahaan itu yaitu hal-hal yang dilakukan perusahaan dengan sangat baik dan mampu membedakan perusahaan dari lingkungannya. Kompetensi inti ini dibangun di atas kemampuan organisasi dan juga sumber daya. Untuk mendapatkan suatu keunggulan dalam pasar yang kompetitif itu juga tergantung pada kemampuan perusahaan. Kemampuan itu sendiri mengacu pada kemampuan korporasi untuk mengeksploitasi sumber dayanya. Mengapa harus kompetensi? Karena di sini kunci keberhasilan organisasi itu terletak pada kemampuan mereka dalam membedakan suatu perusahaan dari pesaing mereka. Setiap organisasi itu kan membutuhkan kompetensi inti. Inovasi itu membuat keunggulan kompetitif dengan strategi lain menjadi mungkin. Jadi oleh sebab itu, inovasi dan efisiensi internal ini di sini lebih difokuskan. Membangun kompetensi inti ini akan ditingkatkan dengan cara menggunakan sumber daya internal perusahaan secara efektif dan juga memanfaatkan kemampuan dalam mengembangkan produknya. Sehingga untuk mendominasi dan membentuk pasar yang dinamis, manajer itu harus memikirkan keterampilan, teknologi, dan juga kemampuan yang diperlukan yang harus dimiliki oleh organisasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nah,
Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kurang dimengerti. Dan semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat bagi para pendengar. Cukup sekian dan terima kasih dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.